sosial medianya dan tentunya di Instagram, dan nanti di tag @lenterailmuid tanpa spasi, huruf kecil semua, @lenterailmuid. Setelah di tag, insya Allah teman-teman nanti akan diumumkan hadiah bagi teman-teman yang sering upload insight atau pesan-pesan atau quotes dari pertemuan Sirah Nabawiyah setiap harinya. Insya Allah teman-teman nanti bakal dapat hadiah bagi yang beruntung ya tentunya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman semuanya. Mangga diramaikan lagi di grupnya, ajakin lagi yang lainnya. Kita mulai aja. Mangga Teh Siva, waktu dan tempat dipersilakan. Suaranya nggak ada, Teh. Coba. Halo, Kang. Masuk nggak? Ada. Masuk sekarang? Masuk. Oke, aman ya? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ya, Kang, udah diingetin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawat serta salam kita ucapkan kepada Rasulullah dan para keluarganya. Selamat sore teman-teman. Jadi kita kembali lagi ngomongin sirah ya, sejarah Rasul. Dan sekarang itu akan banyak ngomongin soal komitmen, soal mungkin kayak SDM kali ya, sumber daya manusia, dan gimana sih mengambil komitmen sebelum Rasulullah akhirnya hijrah ke Madinah. Ini tuh detik-detik terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Perkenalkan, nama saya Syifa Bunga Wulandari, alumni Akademi Sirah 2. Selamat sore juga untuk teman-teman yang udah datang ya. Ada Umi Rika, ada Kak Mustamin Arifin yang dari Medan ya katanya tadi. Ada Kak Imamia, ada Kak Sutrisno, Kak Asia, Kak Rul, Kak akun baru tuh siapa ya ini ya. Halo Kak, dan Kak Wiwik. Selamat sore gitu. Semoga apapun yang teman-teman dengarkan di sini, ini tuh bukti bahwa ada sesuatu nih yang Allah ingin titipkan hidayah untuk sahabat Lentera di sini gitu. Yang mungkin bisa jadi jawaban atas apapun itu yang sahabat Lentera masalah dalam hidup gitu. Ada satu hal yang ingin Allah titipkan ke sahabat-sahabat di sini, makanya Allah takdirkan untuk kita semua berada di sini, dan semoga ini berkah ya. Dan semoga kita bisa mendengar dengan sebaik-baiknya adab. Jadi kalau sahabat-sahabat Lentera kemarin-kemarin masih belum ngikutin ya, ini saya ada peta perjalanan hidup Rasul di layar. Kalau misalnya kekecilan mungkinnya kalau di HP itu tuh kira-kira Rasulullah itu perjalanan hidupnya dibagi dua lah. Jadi Makkiyah dan Madaniyah. Setelah beliau hijrah ke Madinah dan sebelum hijrah ke Madinah, yaitu fase Makkiyah. Dan sekarang kita ada di fase Makkiyah akhir-akhir nih gitu. Jadi setelah kemarin sebelumnya tuh sudah cerita gimana nih Rasulullah setelah mendapatkan wahyu dan berdakwah, awalnya secara sembunyi-sembunyi, lalu terang-terangan, hingga Hamzah, hingga Umar bin Khattab ikut masuk Islam, lalu terjadi pemboikotan dan banyak tahun-tahun kesedihan. Lalu beliau setelah melewati itu, beliau berdakwah keluar kota Mekah, dan akhirnya ada nih pemuda-pemuda soleh dari kota Yasrib namanya datang ke beliau dan ingin masuk Islam. Ada 6 pemuda sebelumnya yang akhirnya terakhir itu sama Rasulullah itu sok mangga apa ya bahasa Indonesianya, itu bahasa Sunda banget ya. Jadi silahkanlah teman-teman coba kasih tahu tuh teman-teman yang di Yasrib gitu, kalau ini ada Islam nih gitu, yang luar biasa kayak gitu. Akhirnya terakhir itu si 6 pemuda itu pergilah ke kampung halamannya, ceritanya mau apa ya, ngegosip ya, menyebarkan Islam gitu. Wah, ini ada sesuatu yang luar biasa nih gitu. Dan kalau kita lihat setelah ini tuh, ini ya teman-teman bisa lihat peta perjalanannya. Jadi 3 tahun itu awalnya si 6 orang kaum Yasrib ini masuk Islam, lalu sok silahkan ke kota Yasrib, bilanglah ke teman-temannya untuk masuk Islam.
tahun berikutnya yang awalnya 6 orang jadi 12 orang gitu. Ternyata banyak nih yang tertarik gitu. Dan disitulah ada yang namanya Baiat Aqobah pertama. Mereka berbaiat kepada Rasul, mereka masuk Islam, dan akhirnya mereka kembali lagi ke Yasrib untuk sok silahkan untuk berdakwah lagi. Dan ternyata di tahun berikutnya yang awalnya kan 6 lalu 12, ya mungkin sekarang jadi 18 gitu ya. Tapi ternyata jadi 70 orang. 70 orang tuh udah datang berbondong-bondong di tahun berikutnya. Itu kayak sistem MLM kali ya. Ya wallahu alam ya, tapi Masya Allah sekali gitu dakwahnya. Yang sangat komitmen juga gitu. Dan ini orang-orang terbaik gitu. Mungkin ini skemanya ya kalau teman-teman bisa lihat layar ya. Jadi konsep besarnya, cerita besarnya itu kayak gini lah gitu. Jadi awal-awal 6 orang itu saya sebutkan namanya ya, mungkin agak pusing juga. Teman-teman bisa cari juga ini 6 namanya. 6 orang pertama itu adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Haris, Raif bin Malik, Qutbah bin Amir, Aqobah bin Amir, Jabir bin Abdillah. Ada yang kenal? Nggak kenal ya, emang saya juga belum kenalan ya. Jadi mungkin nama-namanya asing ya. Mungkin kita cuma taunya Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Padahal ini tuh adalah 6 orang awal-awal sebelum 6 orang awal yang masuk Islam di Madinah tuh 6 orang ini gitu. Dan mungkin kita juga perlu cari tahu nih 6 orang ini gimana sih gitu. Sampai akhirnya ketika beliau memulangkan mereka ke kota Yasrib, mereka bawa 12 orang gitu. 6 orang itu ternyata bisa nih mengajak 12 orang lainnya. Dan di musim haji setelahnya, dan mereka pun berbaiat Aqobah yang pertama. 12 orang laki-laki ini, 6 orang yang tadi termasuk ya, kurang 1 orang, jadi 5 orang yang kemarin, tambah 7 orang baru. Yang namanya Mu'az bin Haris, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Asyamid, Yazin bin Salabah, Al-Abbas bin Ubadah, Abu Al-Haisam, Uwaim bin Sa'idah. Jadi itu 7 orang ditambah 5 gitu. Dan mereka berbaiat Aqobah pertama ke Rasulullah SAW. Dan sebelum ke Yasrib, Rasul tuh mengajak satu sahabat Rasul bernama Mus'ab bin Umair yang menjadi duta pertamanya kaum muslim. Ini kayak marketernya, apa sih namanya ya? Marketer ya? Apa sih? Yang marketing lah gitu. Promotornya Islam gitu. Jadi dari kalangan sahabat Rasul, nih saya kasih satu yang bernama Mus'ab bin Umair dan beliau akan membantu kalian untuk mengajarkan Islam di Yasrib gitu. Hanya dengan satu orang ini, mereka akhirnya kembali ke Yasrib untuk berdakwah. Pulang-pulang tuh dapat 70 orang gitu. Masya Allah gitu. Yang 70 orang dengan komitmen yang luar biasa gitu. Berarti ini kan Mus'ab bin Umair ini benar-benar promotor yang luar biasa kali ya gitu. Benar-benar yang luar biasa gitu. Sampai pulang-pulang dapat 70 orang dan akhirnya di tahun selanjutnya mereka berbaiat Aqobah yang kedua gitu. Jadi ini kayak skema besarnya apa sih yang terjadi sebenarnya di baiat Aqobah ini gitu. Ini tuh udah detik-detik ini kan teman-teman udah lihat ya tahun ke-12 Hijriah. Ini mestinya yang terakhir tahun ke-13 Hijriah ya, saya salah ketik. Jadi tahun ke-13 Hijriah itu kan saat-saat Rasulullah hijrah ke Madinah gitu. Udah ada baiat. Jadi baiat ini yang mengokohkan Rasulullah, mengokohkan umat Islam saat itu gitu. Orang-orang yang penuh komitmen. Luar biasa sih kalau baca bukunya, keren banget. Gimana mereka benar-benar komit gitu. Luar biasa ke semua orang ini gitu. Oke, saya akan ceritain agak detail lagi gimana sih sebenarnya, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu di baiat Aqobah pertama, di baiat Aqobah kedua gitu. Apalagi kayak kok bisa yang awalnya 12 tuh jadi 70 gitu. Apa yang terjadi gitu kan. Ini adalah baiat Aqobah pertama. Jadi baiat Aqobah pertama itu kan diutusnya tadi ya Mus'ab bin Umair gitu. Ternyata Mus'ab bin Umair itu memang terkenal ahli mengaji dan suaranya merdu gitu. Jadi memang beliau itu
orang yang apa ya, yang kata-katanya tuh bisa mengajak orang lain gitu, suaranya merdu, pandai mengaji gitu, dan bukan, padahal ya kan bisa aja ya Rasul mengutus Umar bin Khattab, ya nggak sih, Abu Bakar As-Siddiq mungkin ya, Abu Bakar As-Siddiq gitu, yang kita tahu betul gimana kekokohan Islam beliau. Tapi ketika ke Yasrib, Rasul itu menyuruh Mus'ab bin Umair gitu. Maka ini perlu kita teliti lagi nih, mungkin perlu kita pelajari lagi ya, PR buat teman-teman untuk, wah gimana nih sebenarnya Mus'ab bin Umair menjadi salah satu dai pertama di Yasrib gitu, yang promotornya lah, gimana caranya beliau gitu. Di sini sih yang tadi ya, orang yang ahli mengaji dan bacaannya merdu. Dan ini juga ada diceritakan kisah sih, gimana sih caranya Mus'ab bin Umair itu berdakwah di sana gitu. Kok bisa ya terjadi? Ini ada salah satu kisah di bukunya yang luar biasa ya. Jadi ceritanya gini, Mus'ab ini, sahabat Rasul ini, Mus'ab, akhirnya ketika di Yasrib itu, beliau nginap di salah satu kaum Yasrib yang sudah berislam, namanya As'ad bin Zurarah. As'ad. Mus'ab dan As'ad. Agak susah ya menghafalnya. Mus'ab itu sahabat Rasul menginap di rumah As'ad. Yang mereka kayak mengajak umat Yasrib untuk masuk Islam lah gitu. Pernah suatu hari gitu, Mus'ab dan As'ad itu tuh kayak lagi duduk-duduk gitu di atas sumur gitu, lagi ngobrol-ngobrol lah sama masyarakat setempat, gimana sih mereka maksudnya ngajak-ngajakin orang kayak gitu. Sampai saat itu ada dua petinggi kaum Yasrib saat itu, pemimpin kaum mereka, namanya Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudayr. Sa'ad bin Mu'az ini akan teman-teman temukan banyak banget kisahnya, Sa'ad bin Mu'az, karena beliau itu benar-benar pemimpinnya kaum Ansor banget gitu. Teman-teman akan temukan nama Sa'ad bin Mu'az itu kalau ada perwakilan kaum Ansor pasti Sa'ad bin Mu'az lagi. Dan ada Usaid bin Hudayr. Mereka itu salah satu petinggi. Mereka tuh kayak mungkin istilah sekarang kayak ngejulidin gitu ya. Ngejulidinnya tuh kayak, mereka tuh kayak membodoh-bodohi gitu, kayak mereka tuh membodoh-bodohi kaum lemah di antara kita gitu. Kalau kata-kata di sini ya, itu kata-kata saya. Si Sa'ad bin Mu'az itu berkatalah kepada Usaid, temannya, salang pemuka agama gitu. Coba engkau pergilah menuju kedua orang yang sudah datang untuk membodohi kaum lemah di kalangan kita. Lalu berilah keduanya pelajaran, serta laranglah mereka datang ke kompleks kita ini. Sesungguhnya As'ad ini adalah putra bibiku. Andaikan bukan karena ikatan itu, niscaya cukuplah aku yang bereskannya. Jadi saat itu berkata pada Usaid itu seperti itu. Jadi kayak, coba kamu datangin tuh dua orang yang lagi membodoh-bodohi kaum lemah gitu. Bilang, kalian jangan datanglah ke kompleks ini untuk bodoh-bodohi kaum-kaum lemah kita gitu. Cobalah ontrok, bahasa Sunda nama ontroknya, bahasa Indonesia yang nggak tahu tuh apa. Akhirnya ya udah, Usaid pun datanglah gitu ke dua orang ini. Mus'ab, luar biasanya ya Mus'ab tuh. Usaid tuh datang menyampaikan gitu, apa ya? Dan sebelum Usaid datang, As'ad itu temannya Mus'ab, pokoknya yang dua pendakwah tim Rasul tim Rasul ini tuh kayak bisik-bisik dulu, ini tuh pemimpin kaum katanya gitu, dibisikin ini tuh pemimpin gitu. Datang si pemimpin Usaid ini, maka beliau bilang gitu, ya udah biarin aku ngobrol aja gitu. Lalu Usaid tuh datang marah-marah, ceritanya protes lah gitu. Kalian lagi ngapain sih gitu? Kalian mau membodohi kaum lemah di antara kami gitu. Menjauhlah dari sini gitu. Tapi Mus'ab tuh bilang, mau nggak, ya udah. Gimana kalau kamu duduk dulu, dengerin saya dulu. Nanti ya udah, kalau kamu terima ya udah. Tapi kalau nolak ya udah, aku nggak akan melakukan apapun yang membuat kamu gak suka gitu. Aku akan menjauhi apapun yang kamu gak suka dari saya, tapi ya udah, coba kamu dengerin dulu, nanti kamu pertimbangkanlah sendiri gitu. Mus'ab tuh bilang gitu. Dan akhirnya Mus'ab berbicaralah dengan suaranya yang lembut gitu dan pandai mengaji. Dan
Kata-kata itu luar biasa gitu. Testimoninya setelah mendengar Mus'ab berdakwah, beliau berkomentar gitu, demi Allah, kami sudah mengenal Islam dari wajahnya sebelum dia berbicara, kecerahannya dan gema takbirnya. Beliau terpukau gitu. Demi Allah, kita tuh sudah melihat pancaran Islam yang luar biasa dari caranya berbicara. Dan akhirnya Usaid itu kayak, wah indah banget ini. Ini tuh suatu yang indah. Gimana caranya aku masuk sini? Usaid itu awalnya yang mau ngusir, beliau malah masuk Islam gitu. Maka Mus'ab tuh bilang, silakan mandi, terus membersihkan pakaian, lalu bersyahadat dengan benar, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat. Akhirnya beliau melakukannya. Lalu Usaid tuh bilang, ada nih satu temanku tuh di belakang yang nyuruh saya ke sini. Saya akan bawa beliau ke sini gitu, untuk tahu apa nih Islam gitu. Akhirnya beliau ngajakin tuh teman yang tadi yang ikut julid di belakang tuh menghadap Mus'ab gitu. Dan sebenarnya agak kaget si temennya itu, kok dia datang-datang agak berbeda nih gitu, perawakannya agak berbeda gitu. Lalu si temennya yang udah terdakwa, udah masuk Islam nih ceritanya, akhirnya ngejelasin agak bohong sedikit gitu, biar si orangnya, si temennya itu mau datang. Dia tuh kayak agak-agak bilang kayak, aku tuh udah bilang tapi dia nggak mau denger ceritanya gitu. Akhirnya agak marah nih, ya udah sini, mana saya aja yang datang gitu. Akhirnya terjebaklah dia dengan dakwahnya Mus'ab ya, yang tadi suaranya indah. Datang ke hadapan Mus'ab dan Mus'ab berkata sama gitu, sok mangga duduk dulu, silakan duduk dulu, dengerin dulu, nanti kalau nggak suka ya saya akan menjauh gitu. Kalau suka terima ya udah. Komentarnya sama ternyata setelah mendengar Mus'ab. Nah demi Allah gitu. Ini tuh sama gitu. Bahwa kami sudah melihat Islam dari caranya berbicara, kecerahannya dan gema takbirnya gitu. Dia juga nanya gitu, gimana caranya masuk Islam? Akhirnya Mus'ab bilang, silahkan kamu mandi, bersih-bersih, sholat 2 rakaat gitu. Akhirnya kedua pemimpin kaum ini masuk Islam, dan dari dua pemimpin ini beliau ngajakin kaumnya gitu. Jadi Mus'ab bin Umair itu nggak susah-susah ngajakin ke tiap orang ya. Jadi beliau itu kayak berdakwah ke stakeholder lah ceritanya, ke stakeholdernya kaum tersebut, kaum Yasrib. Dan si pemimpin kaum tersebutlah yang ngomong ke kaumnya sendiri gitu. Beliau tuh bilang, si pemimpin kaum tersebut, gimana pendapat kalian tentang aku gitu. Dan kaumnya menjawab, oh kamu tuh pemimpin kami yang paling utama gitu. Kami respect kepada engkau gitu. Maka dia berkata lagi, sesungguhnya ucapan kaum laki-laki ini gitu. Sesungguhnya ucapan kaum laki-laki dan kaum wanita di kalangan kalian saat ini haram bagiku hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi kalian, semua perkataan kalian tuh haram kecuali kalian sudah beriman pada Allah dan Rasul. Kayak gitu, tapi diturutin gitu karena beliau pemimpin kaum. Dan dari situlah banyak orang berbondong-bondong masuk Islam gitu. Jadi luar biasa ya gitu. Luar biasa Mus'ab bin Umair dengan perkataannya yang lembut, dengan ahli mengaji gitu, bisa membuat orang luluh gitu. Dan akhirnya beliau juga cari stakeholder gitu, stakeholder kaum tersebut, yang pemimpin kaumnya hingga pemimpin kaumnya yang dipercaya siapa, dan beliaulah yang berdakwah gitu. Akhirnya yang terjadi ya, tahun setelahnya berbondong-bondonglah orang, 70 orang kaum Yasrib yang sudah masuk Islam, haji ke Rasulullah, datang ke Rasul untuk masuk Islam gitu. Karena dakwah yang luar biasa itu. 70 orang datang dan terjadilah baiat Aqobah kedua gitu. Jadi baiat Aqobah kedua tuh, jadi sistemnya tuh gini, jadi si 70 orang ini kan Islam nih mereka. Mereka tuh kan datang haji ke Mekah, tapi tuh bercampur dengan orang-orang kaum musyrikin lain dari Yasrib lain gitu. Jadi nggak semuanya muslim sebenarnya. Jadi ada beberapa kaum mereka juga yang ikut haji tapi bukan muslim. Cuman si 70 orang ini udah janji diam-diam
kita malam-malam ketemu ya sama Rasul untuk baiat gitu. Si 70 orang ini jadi kayak kasak-kusuk malam-malam, diam-diam untuk pengen masuk Islam, pengen berbaiat kepada Rasulullah gitu. Jadi malam-malam 70 orang ini bertemulah di tempat tertentu, berbaiat kepada Rasulullah gitu. Dan ini adalah prosesnya ya. Jadi ada awalnya itu intro dulu. Intro, dan ada Al-Abbas, pamannya Rasulullah, yang saat itu masih belum masuk Islam tapi mendukung Rasulullah. Beliau itu menegaskan tentang konsekuensi perjanjian. Jadi sebelum tekan MOU, sebelum Baiat Aqobah, beliau ngulang-ngulang tentang kalian kalau mau baiat ke Rasulullah, ini konsekuensinya gitu. Kalian akan kalian tuh banyaklah konsekuensinya kalau kalian akan mendukung Rasulullah di saat banyak yang memusuhi beliau gitu. Dan kata-kata Al-Abbas itu seperti ini. Wahai kaum Khazraj, Muhammad berasal dari kami sebagaimana yang kalian ketahui. Kaum kami yang satu pandangan dengan kami telah melarangnya, padahal dia dibanggakan oleh kaumnya dan dilindungi di negerinya gitu. Tapi beliau malah menjumpai kalian. Jika kalian melihat bahwa kalian dapat memenuhi apa yang kalian ajak kepadanya dan dapat melindunginya, maka itu hak kalian gitu. Termasuk resiko yang kalian tanggung gitu. Dan jika kalian melihat bahwa kalian justru akan menyerahkan dirinya dan menghinakannya, sesungguhnya Rasul itu masih punya kok banyak pelindung gitu. Jadi kayak, ini bener nggak kalian mau komitmen gitu? Rasul tuh lagi dimusuhin gitu sama semua orang gitu. Sebenarnya kalian nggak komit juga nggak apa-apa, masih ada yang mau ngelundungin. Tapi mereka kokoh gitu. Lalu berkata, Abbas, kami telah mendengar apa yang telah engkau sampaikan. Karena itu, berbicaralah wahai Rasulullah, ambillah untuk dirimu dan Robmu apa yang kau sukai. Jadi, iya, mereka tuh tahu konsekuensi yang harus mereka hadapi, harus dicaci maki, tapi mereka tuh punya perasaan bahwa kami ridho asalkan ambillah untukmu apa yang engkau dan Robmu suka gitu. Yang penting bagi kami itu apa sih? Yang penting bagi kami adalah ridho Allah gitu. Mau apapun perjalanan yang terjadi gitu, silahkan gitu. Oke, baiklah. Akhirnya mereka dibaiatlah gitu. Yang poin-poinnya nanti saya akan bicarakan ya. Ini poin-poin baiat ya. Ini salah satunya adalah bagaimana untuk mendengarkan dan taat bahkan di dalam kondisi semangat atau malas, berinfak baik di dalam masa sulit atau mudah, berbuat amar ma'ruf dan nahi munkar, tegar di jalan Allah, tidak peduli dengan celaan si pencela selama dilakukan di jalan Allah, menolong, kalau kata-kata di baiat karena Rasul yang ngomong ya, untuk menolongku ketika aku datang kepada kalian, kalian melindungiku dari hal yang biasa kalian lakukan untuk melindungi diri kalian sendiri, istri-istri dan anak-anak kalian. Jika hal itu kalian lakukan, maka bagi kalian adalah surga. Gitu. Jadi ini 5 komitmen yang perlu diambil kaum Ansor saat itu. Mendengarkan saat taat gitu, tegar di jalan Allah. Wah, betapa beratnya gitu. Kayak nggak tahu ya kalau dari aku posisi ini kayak bisa nggak ya dijauhin, dicela banyak orang gitu. Banyak yang gak suka, akan banyak yang gak suka, terus melindungi Rasul seperti kita melindungi keluarga, apapun yang terjadi gitu. Bisa gak ya gitu. Bahkan setelahnya itu ditegasin kembali konsekuensinya. Bentar, sebelum baiat gitu, ini ya, tolong kita teguhkan dulu komitmen gitu. Diulang-ulang terus konsekuensi yang akan terjadi gitu. Bahkan kayak ada beberapa orang yang bilangnya tuh kayak gini, bahkan nanya gitu, kalian tahu nggak untuk apa kalian berbaiat kepada orang ini gitu? Iya, kami tahu kok gitu. Kalian akan membaiatnya untuk memerangi siapapun, memerangi orang-orang kulit merah dan hitam. Jika kalian nantinya ngelihat harta kalian habis semua, ngelihat pemimpin kalian itu terbunuh gitu, maka kalian tetap mendukung beliau gitu. Demi Allah,
kalau kalian melakukan itu gitu, kalau kalian tidak melakukan itu maka akan ada musibah bagi kalian gitu. Pokoknya banyak banget sebenarnya konsekuensinya gitu. Bahkan hartanya musnah, pemimpin kalian terbunuh gitu. Dan kalau kalian mampu, hayu oke gitu. Maka mereka tuh jawab dengan komitmen gitu. Kalau begitu kami akan mengambilnya sekalipun harta kami ditimpa musibah dan para pemuka kami terbunuh karenanya. Dan beliau bertanya, wahai Rasulullah, apa imbalannya terhadap hal itu bila kami dapat menepatinya? Beliau menjawab, surga. Lalu mereka bertanya, hayu Rasulullah, mari kita baiat gitu. Bentangkan tanganmu, mari kita baiat gitu. Masya Allah ya, maksudnya dengan kata surga, mereka dengan apapun yang diridhoi Allah, hayu gitu. Apapun konsekuensinya. Dan mereka akhirnya berbaiat dan memilih 12 tokoh, 12 pemimpin baiat dari beberapa dari dua suku kaum Madinah saat itu, kaum Yathrib saat itu, dan akhirnya mereka udah di konsekuensinya diteguhkan lagi terus menerus gitu. Karena ini tuh luar biasa ya komitmen ini tuh. Dan meskipun setelah itu gitu, setelah baiat Aqobah selesai, bahkan banyak halangan dan rintangan terjadi. Ada tiba-tiba tuh ada suara dari atas, nggak tahu siapa kata. Ini tuh setan membocorkan pelaksanaannya dengan tiba-tiba ada yang bersuara dari atas gitu. Wahai para penghuni rumah, apakah kalian ingin mengetahui bahwa Muhammad dan para penganut agamanya lagi berkumpul untuk memerangi kalian gitu. Jadi ada suara bahwa itu tuh setan yang membocorkan pelaksanaan perjanjian gitu. Yang hingga itulah kayak ada desas-desus kaum Quraisy, karena kayak kaum Quraisy tuh yang awalnya deg-degan tuh makin deg-degan. Wah parah ini. Wah parah kalau Rasulullah dakwahnya sampai keluar Mekah nih, gawat. Quraisy tuh sangat panik ya gitu. Sampai akhirnya kaum Quraisy tuh ngedatengin tuh pemimpin-pemimpin Yathrib gitu. Nanyain, bener nggak kemarin ada kumpul-kumpul gelap temaram gitu ya. Kumpul temaram kepada para pemimpin Yathrib. Saat itu tuh kan kaum muslimin Yathrib yang 70 orang itu udah berbaur sama Yathrib yang lain yang masih musyrik itu. Dan salah satu pemimpinnya yaitu saat Abdullah bin Ubay bin Salul, yang teman-teman mungkin tahu beliau adalah salah satu orang munafikun gitu. Beliau menolak keras gitu karena dia merasa pemimpin, merasa kayak nggak ada, kalian jangan fitnah, saya tuh pemimpin di sini gitu. Mereka nggak bakal berani gitu-gitu kalau ada saya gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul kayak sosokan banget, padahal kayak di belakang tuh kaum-kaum yang udah berbaiat kayak celingak-celinguk gitu, kayak ngangguk-ngangguk gitu, sok muka tebal gitu. Akhirnya beres lah gitu, akhirnya berhasil lah. Tapi kaum Quraisy ini karena masih takut, mereka tetap musik-musik gitu. Wah kayaknya beneran ada nih gitu, meskipun para pemimpin Yathribnya itu ada yang nolak, tapi kaum Quraisy itu tetap musik-musik gitu. Bener gak ya? Sampai akhirnya ketika mereka tahu, oh kayaknya ini bener nih gitu, mereka sampai nyariin tuh, sampai ngejar beberapa kaum Yathrib. Bahkan ada satu orang yang tertangkap gitu, yang bernama Sa'ad bin Ubadah yang waktu awal tadi saya ceritakan, pemimpin kaum, teman-teman tahu yang tadi pemimpin kaum yang awalnya mau ngontrol Mus'ab. Sa'ad bin Ubadah ini sampai diikat, pokoknya sampai disiksa gitu, sempat ditangkap sama Quraisy dan sempat disiksa sampai hanya dibebaskan oleh seorang yang pernah diselamatkan oleh Sa'ad gitu, sampai segitunya. Jadi meskipun komitmen ini benar-benar kelihatan ini tuh banyak resikonya, high risk banget, tapi orang-orang ini berkomitmen hanya karena satu gitu, hanya karena ingin ridhonya Allah, karena ingin surganya Allah, karena ingin apapun yang Allah dan Rasul suka, oke, kita jalanin apapun resikonya gitu. Ini adalah inti dari baiat ini gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat gitu secara keseluruhan, ini beginilah baiat Aqobah, ginilah kalau saya sih SDM kali ya, mengelola SDM, gimana
komitmen keimanan itu beneran ada gitu. Gimana berdakwah dengan hati, mungkin gak cuma berdakwah ya, ngajakin orang, mungkin dalam berbisnis juga gitu ya. Gimana berbisnis tuh butuh apa ya, seperti Mus'ab, gimana sih gitu, ngajakin orang dengan beneran tulus gitu. Beneran tulus dan maunya emang kepada Allah gitu, balik lagi ke Allah dan balik lagi keimanan, maka semuanya bisa dilalui gitu. Karena kekokohan, karena kecintaan, karena keimanan, apapun resikonya, hajarlah gitu. Intinya itu sih Baiat Aqobah 1 dan 2 ini gitu teman-teman. Kalau sekian sih dari saya, kalau misalnya ada yang mau ditambahin mangga gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran jazakillah Teh sudah sharing hari ini. Ini ada suaranya nggak ya? Ada ya? Ada. Oke. Ini dari Bunda Wiwik. Mohon info, kalau Baiat Aqobah tuh terjadi setelah hijrah. Enggak Teh? Sebelum ya? Sebelum hijrah. Baiat Aqobah itu sebelum hijrah. Oh, sebelum ya? Oke. Iya, sebelum hijrah. Jadi memang, perlu saya jelasin panjang nggak? Apa ya udah cukup itu aja? Boleh dijelasin. Mau Bunda Wiwik mau dibalas di grup apa nggak apa-apa, boleh. Ya, jelasin aja Teh, boleh Teh. Jadi Baiat Aqobah tuh sebelum hijrah. Jadi mungkin nggak tahu ya, kalau saya dulu kalau zaman sekolah tahu kisah Rasul tuh taunya Rasul tiba-tiba aja dari Mekah hijrah ke Madinah gitu. Tiba-tiba udah ada yang tiba-tiba hijrah aja. Padahal si Baiat Aqobah ini penting karena sebelum hijrah ke Madinah, di Madinah itu udah ada orang-orang yang komitmen untuk menjaga Rasulullah. Kenapa Baiat Aqobah ini ada ya sebelum hijrah ke Madinah, dan kenapa ini sebelum hijrah ke Madinah? Karena kalau saya dulu dengar kalau kisah sejarah Rasul tuh kayak setelah 13 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah, ada Baiat Aqobah 1-2. Padahal pas hijrah ke Madinah ini sebenarnya udah ada orang-orang yang mau nerima Rasul. Dari manakah orang-orang yang mau nerima Rasul ketika Rasul hijrah ke Madinah? Dari Baiat Aqobah gitu. Jadi kenapa Baiat Aqobah itu sebelum itu tuh kayak mempersiapkan untuk meneguhkan Rasulullah sebelum beliau hijrah Madinah gitulah. Karena ada Baiat Aqobah ini, karena ada kaum Yasrib yang kokoh dan komit kepada Rasulullah, maka hijrah ke Madinah itu juga bisa terjadi dengan izin Allah dan ridho Allah, dan keberkahannya itu ya karena ada orang-orang dari Baiat Aqobah ini. Gitu sih. Oke, Masya Allah. Oke, boleh Teh dibalas juga di grup. Itu Bunda Wiwik. Ada kan? Bu Wiwik Dwi. Ada di sini ya Bu Wiwik ini ya. Oh, ada ya? Ada nggak? Nggak tahu deh, nggak ada ya? Ada, ngilang. Oh, nggak ada beliau ya? Ya, boleh, nggak apa-apa. Oh, Jadi sebelum hijrah. Oh, silahkan tonton. Ini ada rekamannya nggak? nggak ada, nggak apa-apa, balas aja. Ada, rekamannya ada di YouTube, ada. Ya. Boleh dibahas. Oke, siap. Oke, Lagi itu aja diketik. teman. Mangga. Oke, makasih ya teman-teman semua. Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita ngebahas Baiat Aqobah pertama dan kedua, dan begitu pentingnya buat titik hijrah, titik awal hijrah gitu ya, buat dimulainya perkembangan Islam gitu, Masya Allah. Oke, teman-teman semuanya, sahabat Lentera, mungkin itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Syukron jazakillah khair kepada Teh Syifa yang sudah bareng-bareng kita sharing ilmu buat upgrade pengetahuan kita, pemahaman kita mengenai Rasulullah SAW. Insyaallah. Oke, terima kasih juga semuanya, jazakumullah khair kepada semuanya yang udah hadir kali ini. Dan jangan lupa teman-teman, bagi teman-teman tadi yang udah nyatet, udah dapat insight-nya, udah dapat pesan-pesan, kesan, quotes, mangga di-share di sosial medianya masing-masing. Kalau di Instagram, jangan lupa di-tag @lenterailmuid, huruf kecil semua, @lenterailmuid. Nanti teman-teman yang
quotes-nya atau pesan kesannya bagus, nanti atau teman-teman yang beruntung nanti kita kasih hadiah. Wah, menarik ya. Kayak insya Allah besok juga bakal bahas Sirah Nabawiyah juga bersama Teh Sipa Bunga lagi ya Teh. Masya Allah. Besok sama Teh Masya Sipa Bunga Allah, lagi. ya. Insya Allah jangan lupa hadir. Oh iya, hadir pada asar ya. Dimulai pada asar ada talk show dari Lentera. Kemudian dilanjut lagi dengan sharing Sirah Nabawiyah. Masya Allah. Dengan ngabuburit dari Lentera, insya Allah menjadi berkah buat kita semuanya. Oke ya, teman-teman. Kita tutup aja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.